Nah, di samping kita ini sudah ada gambar. Kira-kira gambar apa ini? Adik-adik semua, nah pada video kali ini kita akan belajar tentang gambar yang ada di samping kita ini. Penasaran? Tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi di channel Dunia Kak Ayu ID. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, kalian tahu tidak bahwa semua makhluk hidup itu sangat memerlukan makan. Untuk apa coba? Yaitu untuk memperoleh energi. Nah, makanan diproses di dalam tubuh kita melalui 4 tahap, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi. Apa itu ingesti, digesti, absorpsi, dan defekasi? Ingesti merupakan proses masuknya makanan ke dalam mulut. Sedangkan digesti merupakan proses pencernaan, yaitu memecahkan senyawa atau molekul yang ukurannya besar menjadi molekul yang ukurannya kecil supaya mudah untuk diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian ada absorpsi. Nah, absorpsi merupakan proses penyerapan zat-zat makanan yang sudah dirubah menjadi molekul-molekul yang kecil, yaitu di dalam usus kecil. Yang terakhir adalah defekasi. Defekasi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang marilah kita tonton video berikut ini bersama-sama. Video ini akan menampilkan tentang proses pencernaan manusia yang dimulai dari mulut. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Setelah dikunyah dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam rongga kerongkongan dengan dibantu oleh gaya peristaltik. Proses pencernaan akan dilanjutkan ke dalam lambung. Setelah makanan dicerna di dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus, lalu ke usus besar, dan berakhir di anus. Baiklah adik-adik semua, sistem pencernaan pada manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada organ utama, yakni saluran pencernaan, dan organ aksesori atau organ tambahan. Nah, organ utama pada sistem pencernaan manusia itu meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesori atau organ tambahan pada sistem pencernaan manusia meliputi lidah, gigi, kelenjar saliva, hati, getah empedu, dan kelenjar pankreas. Baiklah adik-adik semua, sekarang mari kita bahas satu persatu secara mendalam tentang sistem pencernaan pada manusia. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, makanan dikunyah oleh bantuan gigi dan lidah. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi di dalam mulut dibantu oleh kelenjar saliva atau yang dikenal dengan kelenjar ludah. Nah, di dalam kelenjar saliva itu terkandung yang namanya enzim amilase atau yang dikenal dengan enzim tialin. Enzim amilase
berfungsi untuk memecah senyawa amilum menjadi maltosa. Selain itu, di dalam kelenjar saliva juga terkandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri. Lalu, makanan yang sudah berbentuk bolus akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus, tepatnya pada pangkal faring, ada epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang pernah tersedak? Nah, tersedak itu terjadi karena apa ya kira-kira? Nah, adik-adik, tersedak itu terjadi karena ada makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Nah, itu bisa terjadi apabila kita makan sambil berbicara. Makanya sangat tidak dianjurkan ketika kita makan, kita sambil berbicara. Itu ya. Kemudian, di dalam esofagus, itu hanya terjadi pencernaan secara mekanis, yaitu dengan bantuan gerak peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan gerakan otot kerongkongan yang berkontraksi dan berelaksasi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus masuk ke dalam lambung. Nah, lalu setelah itu, makanan akan masuk ke dalam organ lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara dua cara juga, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, di dalam lambung terdapat otot-otot lambung yang meremas-remas makanan. Sedangkan secara kimiawi, di dalam lambung makanan bercampur dengan getah lambung. Getah lambung itu mengandung 3 jenis senyawa, yaitu asam klorida, enzim pepsid, dan enzim renin. HCl atau asam klorida di dalam lambung berfungsi untuk mengubah atau mengkondisikan lambung itu menjadi bersifat asam. pH-nya sekitar 1-3, sehingga bakteri yang masuk ke dalam lambung melalui makanan itu akan mati. Kemudian, enzim pepsid berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan protein kasein yang ada di dalam susu. Proses pencernaan di dalam lambung terjadi sekitar 2-4 jam dan bolus akan berubah menjadi bahan yang berwarna kekuningan yang disebut dengan chymus. Nah, chymus ini akan masuk ke dalam usus 12 jari sedikit demi sedikit. Pengaturan ini dibantu oleh katup sphincter, yaitu otot melingkar yang berada di antara lambung dan usus 12 jari. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih, adik-adik ada yang pernah tidak makan langsung tidur? Nah, bagaimana ini, boleh atau tidak? Menurut hadis dikatakan, cernaklah makanan kalian dengan terlebih dahulu berzikir pada Allah dan sholat. Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang, karena hal itu membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Abu Nuaim. Dalam hadis ini mengatakan bahwa kita tidak dianjurkan makan langsung tidur, karena hal itu akan menimbulkan 2 kelalaian, yaitu kemalasan dan kekerasan hati. Karena itu, maka berzikirlah dan lakukan sholat, supaya lebih mendekatkan diri kepada rasa syukur. Dalam ilmu kedokteran pun, tidak dianjurkan jika kita makan langsung tidur, karena hal itu dapat memicu kondisi heartburn.
yaitu di mana akan terasa panas di bagian atas lambung atau ulu hati sampai ke tenggorokan. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan asam lambung. Maka dianjurkan dari jarak makan ke tidur itu minimal 60 menit. Nah, setelah makanan dicerna di dalam lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, adik-adik tahu tidak? Ternyata usus kita itu panjang sekali loh, yaitu panjangnya sekitar 8,25 meter. Usus halus kita terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter. Nah, kenapa disebut sebagai usus 12 jari? Karena ketika diukur dengan jari kita, itu panjangnya sekitar 12 jari manusia. Lalu yang kedua adalah usus tengah atau jejunum. Nah, jejunum ini panjangnya sekitar 7 meter. Lalu yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Panjangnya sekitar 1 meter. Di dalam usus manusia, proses pencernaan hanya terjadi secara kimiawi. Nah, pada bagian usus 12 jari terdapat saluran yang terhubung dengan getah empedu dan kelenjar pankreas. Di dalam kelenjar pankreas terkandung 3 jenis enzim, yaitu kita singkat dengan kata lipat, yaitu enzim lipase, enzim amilase, dan enzim tripsin. Enzim lipase itu berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase berfungsi untuk memecah senyawa amilum menjadi maltosa. Dan enzim tripsin yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu, getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak sehingga lemak akan menjadi larut di dalam air. Setelah makanan dicerna di dalam usus 12 jari, zat makanan akan masuk ke dalam usus tengah atau jejunum. Nah, pada bagian inilah proses pencernaan berakhir dan akan masuk ke dalam usus penyerapan atau ileum. Pada bagian usus penyerapan ini, zat-zat makanan siap untuk diserap. Dan zat makanan yang siap untuk diserap itu berupa glukosa, asam amino, mineral, dan vitamin yang larut di dalam air. Nah, di dalam usus penyerapan, itu banyak sekali villi atau jonjot usus yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus penyerapan sehingga proses penyerapan makanan bisa dilakukan secara optimal. Kemudian, zat sisa makanan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Nah, usus besar kita itu panjangnya sekitar 1 meter yang terdiri dari kolon ascendens atau usus naik, kemudian kolon transversum atau usus mendatar, dan kolon descendens atau usus menurun. Zat sisa berada di dalam usus besar selama kurang lebih 2-4 jam. Nah, zat sisa yang ada di dalam usus besar ini sebagian besar mengandung air dan zat sisa yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, contohnya seperti selulosa. Nah, usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air yang ada pada sisa makanan. Jika sisa makanan mengandung banyak air, maka usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sedangkan jika di dalam sisa makanan itu hanya mengandung sedikit air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan.
Lalu sisa makanan tersebut di dalam usus besar akan mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, bakteri ini selain membantu dalam proses pembusukan, akan menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Setelah sisa makanan sudah melalui proses pembusukan, sisa makanan tersebut sudah dalam bentuk feses dan siap untuk dikeluarkan melalui anus. Nah, berakhirlah sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana adik-adik semua? Apakah kalian bisa memahami materi ini? Jika ada pertanyaan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.